Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ini kita ketemu di hari Ahad akhir pekan. Dan saya masih tetap seperti biasa ngajak Anda untuk ngobrol bersama Bung Rocky Gerung. Kalau hari ini kami menggunakan kemeja hitam-hitam bukan berarti kita sedang ya. Tapi katanya memang lihat situasi di dalam negeri kita memang penuh duka ya, Bung Rocky ya. Ya ada duka karena yang tewas itu justru akal sehat. Nah, Yang tewas itu adalah harapan. Yang tewas itu adalah keadilan. Jadi duka semacam itu obatnya cuma satu, yaitu perubahan politik. Dan itu yang sebetulnya lagi jadi pembicaraan di semua sudut kota. Perubahan politik adalah upaya untuk segera mengobati duka ini. Itu yang saya kira yang terus-terus diucapkan lewat forum FNN bahwa Indonesia harus menerbitkan kembali harapan. Jadi ini yang agak sulit karena justru harapan itu dicegah oleh mereka yang ingin memperpanjang kekuasaannya. Bahkan sampai di tingkat desa pun akan akan ada upaya untuk memperpanjang ya, kekuasaan. Jadi duka politik itu dari istana sampai ke desa. Kita yes. lihat pembusukan politik. Ya, dan saya kira mungkin ada bagusnya juga kita membuat perenungan ya pada akhir pekan seperti ini, karena jujur saja kan hari Rabu yang lalu ya ada satu momen penting saya kira ketika berlangsung rapat inspektorat wilayah, koordinasi inspektorat wilayah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Pak Tito Karnavian waktu itu nyebut bahwa dia minta agar aparat penegak hukum, jaksa dan polisi itu ya jangan dikit-dikit melidik menyidik para kepala daerah kata dia karena ini membuat pembangunan mandek karena kepala daerah takut dan pada saat yang sama kemudian Pak Jala Agung menyampaikan bahwa dia yakin tidak ada satu pemerintah daerah yang bersih, yang tidak ada korupsinya. Jadi bagaimana kita melihat dalam situasi ini dan apalagi kita tahu ini masuk ke tahun 2023 ini akan ada 272 kepala daerah ya, Bung Rocky yang ditunjuk sebagai pejabat kepala daerah. Itu bahayanya kalau hal-hal yang sifatnya normatif mau diatasi dengan cara-cara yang uh, sebut aja Pak Tito lakukan sesuatu dalam bentuk himbauan, tetapi sebetulnya hal yang mau dihimbau itu justru itu yang jadi masalah tuh. Kan mau dihimbau supaya jangan dong aparat periksa terus. Artinya kejaksaan gak usah kerja, kira-kira begitu kan. Justru kejaksaan yang punya data banyak, bos sampai tingkat desa pun, jangan kan kepala desa itu yang ditangkap dan menyalahgunakan anggaran desa itu udah banyak. Tuh. Jadi Pak Tito seharusnya koordinasi dengan lembaga yang lain untuk mengucapkan hal yang nanti akan jadi kontroversi. Kalau Pak Tito bilang, oke, saya jamin bahwa kepala daerah itu tidak akan korup. Oleh karena itu, pemimpin-pemimpin daerah itu harusnya dipilih, bukan diangkat. Kan itu baru masuk akal. Kalau diangkat itu artinya yang terangkat akan hanya peduli atau hanya akan hormat pada yang mengangkat. Kepala daerah yang diangkat oleh Presiden Jokowi hanya akan menservis Pak Jokowi, dia akan nggak menservis rakyat. Karena bagi dia, toh rakyat juga merasa, toh Anda nggak ada legitimasi, ngapain ngatur-ngatur kita? Lalu dia menganggap bahwa oke, kalau begitu ya saya mengabdi aja pada presiden karena saya diangkat presiden, bukan dipilih oleh rakyat. Nah di situ timbul arogansi. Arogansi adalah uh, uh, anak sah dari korupsi. Begitu ada arogansi, maka di atasnya sebetulnya ada orang ada sensasi untuk korup tanpa harus mempertanggungjawabkan pada DPRD misalnya. Kan itu konsekuensi. Jadi Pak Tito mungkin maksudnya baik, tapi ujungnya orang anggap, oh kalau begitu Pak Tito sebagai Menteri Dalam Negeri diperintahkan oleh Jokowi supaya langsung aja angkat kepala-kepala daerah itu nggak perlu melalui pemilihan pilkada desa atau pilkada rutin dan akan dijamin untuk tidak dipersoalkan. Itu berarti Jokowi udah kasih sinyal pada Jaksa Agung supaya nanti jangan tangkap-tangkap ya orang yang terindikasi bahkan baru terindikasi korupsi. Ini juga paralel dengan apa yang diucapkan oleh Pak LBP itu. Ya, Forumnya supaya sama juga ya, kepala daerah juga waktu kalau itu kepala daerah waktu itu ya Pak LBP ya. iya OTT jangan. Walaupun Pak LBP udah kasih klarifikasi bahwa bukan itu maksudnya. Maksudnya supaya
tidak terlihat bahwa hanya cari-cari kesalahan tuh, supaya dibangun sistem yang dia sebut e-katalog segala macam, Ya, sehingga digitalisasi langsung gitu ya. tergugah tuh. Ya, Jadi ya. sebetulnya itu masuk akal juga. Jadi kalau udah ada sistem untuk mencegah melalui sistem online, e-katalog segala macam, itu korupsi pasti turun. Tetapi selama nggak ada, maka tugas jaksa itu adalah juga memantau potensi korupsi. Jadi inline sebetulnya keinginan untuk memberantas korupsi, tetapi impactnya berbeda tuh. Jadi orang akan menganggap bahwa Pak Tito kasih sinyal supaya silahkan korupsi. Pak Luhut kasih sinyal supaya oke, aman kok, karena nggak akan ada OTT lagi. Kan itu dua semuanya sinyal palsu tuh. Jadi klarifikasi dari Pak Luhut udah ada bahwa yang dia maksud adalah melalui e-katalog. Klarifikasi dari Pak Tito belum ada. Jadi apa yang dimaksud dengan Pak Tito supaya sekedar didampingi, jangan ditangkap-tangkap lagi tuh. Jadi mendampingi calon koruptor, kan begitu pertanyaan publik. Ini kan harusnya dibalik ya, Bung Rocky ya, langkahnya Pak Tito. Harusnya Pak Tito lebih bicara pada internal. Saya tidak mau lagi ada kepala daerah yang ditangkap oleh KPK atau ditangkap oleh kejaksaan. Apalagi Anda ini sebenarnya kan legitimasi Anda ini rendah karena Anda ini diangkat oleh pemerintah, begitu, bukan oleh rakyat. Tolong jaga kepercayaan nama baik pemerintah. Harusnya kan begitu. Nah itu Pak Tito kutip aja ucapan Hersbono Aris tadi. Jadi ini soalnya sehingga kan kejernihan orang melihat cara menangani kekuasaan itu yang sekarang nggak ada lagi. Jadi Pak Tito akhirnya mendua juga. Jadi kalau betul beliau ini ingin supaya mereka yang diangkat itu tidak diolah oleh rakyat, maka dia mesti ucapkan di depan supaya kalian sungguh-sungguh berbahaya karena kalian punya potensi jadi koruptor. Kenapa? Karena kalian saya yang angkat berdasarkan perintah presiden tuh. Dan itu berarti karena sekedar diangkat, Anda tidak akan tidak mungkin untuk melayani rakyat secara sepenuhnya. Lain kalau Anda dipilih oleh rakyat. Jadi sinyal itu yang mesti diucapkan pertama oleh Pak Tito tuh. Jadi etikanya kan begitu. Dengan seperti ini kan kita jadi publik ini makin skeptis gitu ya terhadap pemerintah ya. Ini jadi maunya seperti apa pemerintah ini, kok hampir semua para pejabat tingginya seragam bicaranya. Dan ini bicara soal korupsi yang ini sebenarnya menjadi salah satu penyakit utama bangsa ini. Ya kalau orang lihat dari atas, apalagi wartawan asing, mereka langsung lihat, oh ini yang disebut sebagai proto-otoritarianisme. Ini yang disebut sebagai gejala awal dari otoritarianisme. Nggak mau dikendalikan, nggak mau di-watch, nggak mau dikenakan sanksi itu. Jadi memang jadi betul bahwa Indonesia udah masuk di era otoritarian. Ini istilah yang akhirnya mesti kita pakai setiap hari lagi. Karena semua gejala dari proto-otoritarian itu udah ada di depan mata. Memperpanjang masa jabatan, upaya menunda pemilu, memanfaatkan kekuasaan untuk dinasti, mempertahankan legitimasi tanpa pemilihan. Jadi semua hal yang dicatat di dalam dalil-dalil otoritarianisme udah mulai berlangsung di Indonesia. Itu intinya sebetulnya. Jadi sekali lagi kita tahu bahwa ini paket lengkap tuh. Upaya untuk mengendalikan politik itu artinya keinginan segelintir orang untuk mempertahankan kekuasaan Pak Jokowi dengan memanfaatkan aparat intelijen, dengan memanfaatkan aparat kejaksaan, dengan memanfaatkan aparat kepala desa, kan itu yang terlihat. Nah sekarang Pak Tito juga masuk di dalam atau inline dengan pikiran sini semua orang bahwa Pak Tito ternyata juga melakukan persiapan yang sama, yaitu untuk mengendalikan kepala daerah dan sudah kasih wanti-wanti. Kalau mereka bikin salah, udah jangan ditangkap ya. Kan itu buruknya begitu kan. Persepsi udah keburu terbangun tuh. Jadi Pak Tito kita minta supaya klarifikasi atau batalkan statement itu. Iya, 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 iya. Karena kan apalagi seperti dikatakan oleh Pak Jaksa Agung bahwa beliau sendiri yakin bahwa nggak ada lah pemerintah daerah yang tidak korupsi. Itu kan jadi apa ya? Kita menjadi merenung-renung kenapa ya bangsa ini kok tumbuh menjadi sangat buruk seperti ini gitu. Ya data kan ada di kejaksaan, laporan setiap hari itu, laporan mingguan, laporan bulanan. Akumulasi itu yang memungkinkan Pak Jaksa Agung percaya pada analisis stafnya bahwa akan terjadi korupsi terus, bahwa korupsi di tingkat kepala daerah itu udah jadi semacam menu sehari-hari itu. Lain kalau orang anggap bahwa nggak ada data itu, ini datanya ada.
Setiap hari kita baca headline di OTT, setiap hari kita baca headline bupati ini ditangkap. Jadi gimana mungkin Pak Tito membantah realitas itu? Kan itu soalnya di situ sebetulnya. Jadi Jaksa Agung tentu merasa bahwa kalau begitu ya udah saya mundurkan diri aja, kan nggak akan ada tugas saya untuk nangkap-nangkap, walaupun di depan saya datanya berseliweran siapa yang seharusnya mesti ditangkap itu. Oke, tapi karena kan gini, banyak juga logika-logika yang kemudian mendorong pada kita bahwa oh ini karena politik biaya mahal gitu sehingga terjadi korupsi. Oke, kita melihat memang realitasnya dengan sistem pemilu yang sekarang ini memang sangat mahal, dan kemudian yang kita kemarin juga bahas memberi peluang pada oligarki untuk kemudian dia memelihara para penguasa ini, karena bagaimanapun ada semacam kebutuhan timbal balik itu. Tapi menurut Anda apakah memang semata-mata soal itu? Apakah memang benar-benar karena politik, biaya politiknya mahal, atau sebenarnya mentalitas bangsa kita yang memang buruk? Itu bergabung lah, ada faktor push, ada faktor pull. Kita lihat beberapa ya seminggu ini tuh calon-calon presiden tetap mengumpulkan rakyat dengan amplop, lalu disuruh tepuk tangan, sementara dia nongkrong di atas panggung untuk sekedar menyapa dengan hal-hal yang dangkal. Jadi rakyat memang berkumpul dalam keadaan kesulitan ekonomi pada tokoh-tokoh yang bawa uang tuh. Nah, kita tahu tuh siapa tokoh-tokoh yang punya uang dari calon-calon presiden itu kan. Tetap panggung-panggung itu disewa. Tentu yang punya peralatan pesta senang juga disewa kan, ada pemasukan. Rakyat juga berhenti 2-3 jam untuk mampir ke lapangan untuk mendengarkan kuliah akademis bermutu dari si calon. Bukan ternyata, cuman menghibur doang. Jadi apa intinya kita berdemokrasi kalau yang ada cuman kita pameran lenggak-lenggok di kampung, di atas panggung, lalu main apa namanya itu lato-lato, dan itu dilakukan oleh sejumlah capres laki-laki itu lato-lato, laki-laki tolol. Tapi rakyat akhirnya tahu bahwa ya memang cuman itu. Dia mau tagih apa? Dia mau tagih perdebatan supaya dia bisa mengerti public policy di tingkat desa, di tingkat daerah. Dia juga nggak tahu mau ngomong apa. Karena waktu dia balik ke desa, kepala desanya bilang, oke, nanti kalau saya 3 periode 27 tahun, kalian akan saya bikinin bendungan kecil, kalian akan saya bikinin micro power plant. Semua itu adalah upaya untuk menipu rakyat. Dan ini semua terjadi karena nggak ada oposisi, itu dasarnya. Kalau ada oposisi di panggung sebelah udah pasti mulai ngeledek. Tapi Pak Jokowi sendiri yang menganggap nggak perlu oposisi. Jadi Jokowi membatalkan etika demokrasi. Nah, kalau ditanya apa penyebabnya? Karena Pak Jokowi tidak melakukan pendidikan politik. Dua periode dia berkuasa tidak ada pendidikan politik. Apa buktinya? Semua capres nggak ada yang datang dengan ide itu. Semua cuma lenggak-lenggok dan main lama-lama itu apa lato-lato itu. Iya. Kita prihatin bener ya. Saya mau membayangkan kok kualitas bangsa ini menurun jauh banget gitu ya dibandingkan dengan kita. Saya kemarin kebetulan habis diskusi tentang bagaimana sejarah kita masa lampau, bagaimana para pendiri bangsa ini. Saya amati ya satu persatu itu para pimpinan partai politik itu rata-rata semua intelektual. Mereka rata-rata punya gagasan besar, penulis-penulis besar, dan jago sekali berdebat dan tentang berbagai pikiran-pikiran besar di dunia gitu. Yang sekarang saya melihat kok kelasnya turun jadi cuman pangeran TikTok gitu ya, dan semua benar-benar mengandalkan TikTok gitu. Itu saya jadi mikir apa yang terjadi pada bangsa ini. Bukannya harusnya kita jauh lebih maju mestinya daripada founding parent kita dulu. Tentu ada tim yang memberi nasihat bahwa untuk dapat suara itu yang penting tampil dulu. TikTok itu ada fasilitas yang paling bagus untuk rengkuh suara. Memang dengan cara itu kita menurunkan terus kualitas berpikir bangsa ini kan. Di TikTok itu dalam 3-4 menit udah dapat semua sensasi. Tetapi itu artinya para pemimpin ini nggak bertanggung jawab. Mereka hanya ingin menumpang pada popularitas tanpa desain intelektualitas kan. Nah, bangsa ini merosot terus karena itu benar bahwa Indonesia itu IQ rata-rata nasional itu cuma 70. Nah, itu juga simpanse juga bisa main lato-lato tuh, nggak perlu diajarin tuh. Jadi sebetulnya kalau kita anggap apa sebetulnya masalah kita, itu tetap kekuasaan presiden gagal memenuhi perintah konstitusi. Itu cerdaskan kehidupan bangsa. Cerdaskan kehidupan bangsa artinya push bangsa ini untuk berpikir. Siapa yang mesti push? Ya calon-calon presiden ini. Tapi orang anggap ya Presiden Jokowi juga nggak mampu kok untuk mencerdaskan bangsa. Ngapain kami sebagai calon presiden ikut di situ tuh. Jadi
terjadilah simbiosis mutualisis antara rakyat yang menunggu sekedar uang recehan dan para pemimpin yang memang otaknya recehan, kan itu sebetulnya. Jadi ketemu di tengah tuh. Nah, di situ kita sebut bangsa ini jadi bangsa mediocre. Dan harusnya kita kembali pada titik awal ketika bangsa ini didirikan oleh para pemikir. Jadi itu intinya tuh. Dan itu kita mau salahin ke siapa? Ya kita salahin pada Bung Karno. Ya karena era Bung Karno nggak ada pertukaran pikiran. Era Pak Harto nggak ada pertukaran pikiran. Era SBY nggak ada pertukaran pikiran. Yang ada pertukaran pikiran justru di era Jokowi. Ya terbalik. Oke, kan kita ini pasti saya kira kita mengulang-ulang ya bagaimana zaman dulu para pemimpin kita itu, dan rata-rata mereka pasti punya buku gitu, dan mereka punya kemampuan menulis, mereka punya kemampuan pidato, dan kita sering kan kita sampai sekarang masih bisa membaca polemik di antara pimpinan itu ya. Ya itu. Ya, sekarang kok nggak terjadi, nggak ada polemik. Coba tunjukkan sama saya ketua umum partai politik sekarang yang punya narasi yang cukup kuat gitu. Ya itu penting diingatkan oleh Arsbuno bahwa polemik itu adalah kurikulum di dalam demokrasi. Berpolemiklah dengan ide itu. Kan kita berpolemik, tapi kalau kita mengucapkan sesuatu yang agak kritis, langsung dikepung oleh buzzer, diarahkan oleh istana. Bagaimana kita bisa berpolemik kalau lawan polemik kita hanya mengerti tentang fungsi dari amplop? Kan itu masalahnya tuh. Jadi berpolemik memang butuh konsep, butuh kemampuan logika, butuh retorik, segala macam. Itu justru yang kita ingin lihat di panggung-panggung politik hari ini, mau itu kampanye terbuka, tertutup, atau nyolong-nyolong kampanye, nggak ada soal. Yang penting orang lihat, oh ini ada polemik gitu. Jadi kalau satu arah, begitu dia selesai 2 kalimat, ayo siapa yang ingin dapat oleh-oleh, semua angkat tangan, terus maju ke depan panggung, dia lempar-lemparin amplop kecil itu, tim suksesnya kemudian dari belakang mulai bagi-bagi goodie bag. Apa polemiknya di situ? Nah, bagian itu ditiru oleh caleg yang lain tuh, oleh capres yang lain. Jadi kita muter-muter pada gorong-gorong kedangkalan aja kan. Ini sebetulnya yang membuat kita merasa bahwa ya udah ini bangsa ini dikutuk untuk jadi dungu di era yang justru diperlukan konsep dalam pertandingan dengan masyarakat global kan. Jadi ya mau ngapain gitu kan, kita akhirnya anggap ya memang udah DNA kita memang segini doang gitu kan, IQ kita segini doang, dan itu sebetulnya janji untuk mencerdaskan bangsa dan memelihara fakir miskin gagal dilakukan. Tetap ini adalah yang bertanggung jawab adalah kepala desa tuh. Kepala negara. Ya, saya kira ini bagus ya di akhir pekan begini kita kemudian sempat merenung setelah Anda olahraga, santai, kemudian ada mikir sebenarnya bagaimana ini bangsa ini mau dibawa, karena saya memang agak mengamati belakang ini kalau dari partai-partai ketua umum partai yang ada ya, partai yang sekarang ada di parlemen, saya mengamati jarang sekali yang punya narasi yang cukup kuat gitu. Malah kecenderungan sekarang, apalagi kalau pada capres-capresnya, lebih memprihatinkan lagi. Capres-capresnya tadi cuma berlomba-lomba, ada yang jadi peragawan, ada yang jadi pangeran TikTok, ada yang macam-macam lah, hanya kelasnya seperti itu gitu. Nah, yang baca buku, nah ini susah kita kalau ngomongin baca buku, nanti kita dianggap jadi promosikan Anies gitu. Yang baca buku sampulnya ditutup gitu ya. Jadi kita udah tiba pada satu keputusan bahwa oke, ini biarkan aja ini membusuk sebusuk-busuknya tuh. Kan cuma itu supaya betul-betul ada tunas baru. Tunas yang tumbuh dari situ mestinya halaman-halaman buku, bukan amplop-amplop tuh. Tunas yang tumbuh dari situ mestinya ide-ide yang menohok sampai ke tingkat dunia. Bukan sekedar ide yang dalam 1-2 detik di TikTok udah selesai itu. Jadi kita tunggu satu kesempatan rakyat memulihkan kembali harapan itu pada beberapa tokoh yang kira-kira kita tahu bahwa dia membaca buku, dia tahu arah dunia, dan dia paham bahwa kekuasaan itu diabdikan untuk memuliakan rakyat, bukan untuk memuliakan keluarga. Oke. Baik, terima kasih Bung Rocky. Sampai ketemu lagi nanti sore ya, kita ngobrolin topik yang berbeda. Oke, tetap. Yes. No. Yes.